semuanya, kembali lagi bersama saya dan juga teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menyampaikan materi tentang model pembelajaran BCCT. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elisa Yuni Natalita dari Universitas Katolik Widya Mandala dengan NRP 1613020007. Halo, nama saya Tanasya Bella, NRP saya 16130190004. Nah, saya dari program studi pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Sebelum saya bahas tentang isi dari materinya, saya akan menjelaskan tentang materi apa saja sih sebenarnya yang akan saya bahas bersama dengan teman saya. Yang pertama adalah pengertian dari model pembelajaran BCCT. Lalu yang kedua, pijakan dan sintak atau pola urutan model pembelajaran BCCT. Lalu yang ketiga, tujuan model pembelajaran BCCT. Lalu yang keempat, manfaat model pembelajaran BCCT. Lalu yang kelima, ciri-ciri model pembelajaran BCCT. Dan yang terakhir, yang keenam, kelebihan dan kekurangan menggunakan model pembelajaran BCCT. Nah, sebenarnya apa sih model pembelajaran BCCT itu? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya akan memberitahu kepada teman-teman semua sebenarnya apa sih pengertian singkatan dari BCCT itu. Jadi, BCCT adalah Beyond Center and Circle Time, dan biasa orang Indonesia sebut dengan selling atau sentra dan lingkaran. Nah, pengertiannya dari model pembelajaran BCCT adalah proses pembelajaran yang diberikan kepada anak didik dan dilakukan dalam bentuk kegiatan agar anak dapat merasakan proses pembelajaran yang nyata, tidak hanya sekedar menerima atau mengetahui ilmu yang ditransfer oleh guru saja, namun anak juga mendapatkan proses belajarnya. Nah, pembelajaran BCCT ini merupakan pembelajaran sinergis dengan strategi belajar sambil bermain. Sebagai guru atau pendidik harus memfasilitasi kegiatan yang dihadirkan dunia nyata di dalam sekolah dan mendorong anak agar lebih aktif dan berkomunikasi kepada teman sebayanya. Pembelajaran ini menyeting lingkungan dengan main sebagai pijakan awal dan memberikan dukungan untuk anak selalu aktif dan kreatif. Penerapan metode ini dapat bertahap, dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia. Sepanjang pemerhatian prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini di Indonesia. Lalu menurut Suyati 2013, dia mengatakan bahwa metode ini merupakan pengembangan metode dari Montessori, High Scope, Reggio Emilio yang memfokuskan kegiatan anak untuk mengoptimalkan seluruh kecerdasan anak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pijakan dan sintak atau pola urutan model pembelajaran BCCT. Jadi pijakannya tuh apa aja sih? Nah, di sini pijakannya tuh ada 4. Yang pertama, pijakan lingkungan bermain atau persiapan. Lalu yang kedua, pijakan sebelum bermain. Yang ketiga, pijakan selama bermain. Dan yang keempat, pijakan setelah bermain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pijakan lingkungan bermain atau persiapan. Nah, pada tahap ini pendidik harus menyiapkan alat-alat edukatif dan juga tempat kegiatan harus tertata rapi.
Pada pijakan ini, pendidik harus mempersiapkan lingkungan bermain supaya ketika anak memasuki area permainan, area tersebut sudah tertata rapi dan siap untuk anak gunakan nanti. Pada tahapan ini, anak dikelompokkan ke dalam usia dan tingkatan perkembangannya, sehingga memiliki taraf perkembangan yang relatif sama. Nah, di sini ada contoh pijakan bermain atau persiapan. Bisa kita lihat lingkungan atau ruangan yang berada pada gambar di sini tuh sudah tertata rapi sesuai dengan kelompok-kelompok kegiatan bermainnya. Lalu media atau alat-alat edukatifnya juga sudah tertata, sudah tersedia di sana. Di sini anak tinggal memasuki area untuk melanjutkan ke pijakan atau ya, untuk melakukan pijakan atau kegiatan yang selanjutnya. Selanjutnya ada pijakan sebelum bermain. Jadi, pada tahapan ini kegiatan dilakukan oleh pendidik juga peserta didik. Pada pijakan ini, pendidik awalnya memulai dengan duduk secara melingkar diikuti oleh anak-anak. Pendidik juga bisa menanyakan kabar anak, menyapa anak, mengecek daftar hadir anak, lalu menyanyi dengan anak. Setelah itu, pendidik meminta salah satu anak untuk memimpin doa pembukaan. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran, sampai semua anak pernah memimpin doa. Lalu, pendidik mulai menjelaskan tentang tema dari materi yang akan dibahas, serta mengaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik juga bisa untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan cerita atau dongeng yang termasuk atau cocok dalam materi yang sedang dibahas, supaya anak lebih mudah memahami dan anak juga lebih tertarik mendengarkan materi yang sedang dibahas. Lalu setelah pendidik menyampaikan materi, supaya mengetahui apakah materi yang disampaikan sudah diterima dengan baik oleh anak, pendidik bisa menanyakan pertanyaan seputar materi untuk merangsang anak supaya apakah anak itu ingat tentang materi yang baru saja dijelaskan. Nah, setelah itu pendidik bisa mengaitkan isi cerita dengan kegiatan yang nanti akan dilakukan. Lalu, pendidik juga mulai memperkenalkan anak tentang alat permainan edukatif yang akan digunakan, serta tempat yang telah dipersiapkan oleh pendidik. Sebelum memulai kegiatan inti pada proses pembelajaran, pendidik mulai menjelaskan aturan-aturan bermain yang berlaku nantinya. Nah, aturan ini bisa juga dibuat oleh pendapat anak-anak dan mereka semua juga harus sepakat dengan peraturan yang disediakan. Setelah itu, pendidik baru memulai untuk memberikan instruksi atau langkah-langkah kapan anak dapat memulai dan mengakhiri, lalu mengembalikan permainan pada tempatnya. Pada tahapan ini, pendidik harus memastikan peserta didik untuk benar-benar mengerti dengan instruksi atau langkah-langkah yang akan mereka lakukan nanti. Kalau semua sudah siap, pendidik bisa memberikan aba-aba bahwa permainan bisa untuk dimulai. Berikut adalah contoh gambar dari pijakan sebelum bermain. Bisa kita lihat di sini pendidik dan anak-anak itu duduk secara melingkar, lalu mereka seperti sedang menanyakan kabar dan berbincang-bincang sebelum kegiatan intinya dimulai. Nah, selanjutnya ada pijakan selama bermain. Pada tahapan ini yang berperan aktif harus peserta didik atau anak tersebut. Dan di sini pendidik hanya sebagai motivator, fasilitator, pendamping, pengamat,
dan penilai kegiatan yang dilakukan oleh anak. Pendidik baru boleh ikut campur tangan ketika ada peserta didik yang benar-benar kesulitan saat kegiatan berlangsung. Nah, pada pijakan ini, pendidik membawa anak ke tempat kegiatan yang akan berlangsung. Lalu, pendidik dapat memberikan contoh cara bagaimana penggunaan alat edukatif bagi anak-anak yang masih belum memahami dengan baik cara penggunaan alat permainan edukatif. Di sini pendidik bisa menjelaskan kembali supaya anak tersebut nantinya dapat melakukan kegiatan bermain dengan baik dan secara optimal. Nah, lalu pendidik dapat menanyakan anak supaya dapat mengetahui apakah anak itu sudah benar-benar paham dengan contoh kegiatan permainan yang dilakukan pendidik. Pendidik dapat mencatat bentuk permainan yang dilakukan oleh anak. Setelah itu, pendidik dapat mengumpulkan hasil dari kegiatan yang sudah anak lakukan disertai dengan nama dan tanggal kegiatan tersebut berlangsung. Sebelum kegiatan permainan berakhir, pendidik harus memberikan aba-aba bahwa sebentar lagi tuh waktu kegiatan bermain akan habis, supaya anak tersebut dapat mempersiapkan atau dapat mengetahui kalau permainannya atau kegiatannya sebentar lagi telah selesai. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari pijakan selama bermain. Dapat kita lihat di sini, pendidik hanya mengamati anak-anak yang sedang melakukan kegiatan bermain dan tidak ikut campur tangan karena di sini anak yang lebih kegiatan ini tuh berfokus kepada anak gitu. Jadi pendidik hanya mengamati saja kegiatan bermain anak. Lalu yang terakhir ada pijakan setelah bermain. Pada tahapan ini kegiatan bermain telah selesai, tetapi pendidik harus membiasakan anak untuk mengambil dan mengembalikan alat permainan edukatif yang mereka gunakan supaya anak terbiasa. Setelah itu, pendidik bisa memberikan instruksi supaya anak dapat merapikan, membersihkan, dan mengembalikan semua alat permainan yang digunakan pada tempat asalnya. Setelah itu, pendidik meminta anak untuk duduk dengan posisi melingkar seperti semula. Lalu, pendidik dapat mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang dilakukan anak ketika kegiatan bermain anak berlangsung. Pertanyaan ini dapat menstimulus anak atau merangsang anak supaya anak dapat mengasah daya ingat mereka dan mengasah keaktifan mereka dalam mengutarakan pendapatnya. Nah, berikut adalah contoh gambar pijakan setelah bermain. Di sini dapat kita lihat bahwa anak-anak terlihat sedang membereskan permainannya atau alat permainan edukatifnya. Sebenarnya di sini tujuannya supaya kita membiasakan anak untuk anak tersebut itu setelah melakukan kegiatan bermain, anak dapat mengembalikan kembali permainan atau alat edukatif kembali ke tempat semula supaya permainan atau alat edukatif tidak berserakan atau tidak tertata rapi gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan model pembelajaran BCCT. Jadi tujuan model pembelajaran BCCT itu apa aja sih sebenarnya? Nah, yang pertama, tujuannya itu untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui bermain secara terarah. Nah, di sini maksudnya kita mengetahui bahwa model pembelajaran BCCT ini kegiatannya tuh sangat terarah.
terdapat pijakan-pijakan dengan pola urutan yang terarah. Nah, di sini tuh dapat membuat anak itu berkembang multiple intelligence-nya dengan baik dan merangsang atau menstimulus multiple intelligence-nya. Lalu yang kedua, meningkatkan kekreativitasan anak. Jadi anak di sini tuh dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Anak dituntut untuk mengutarakan pendapat mereka. Anak dituntut untuk berpikir secara nalar dan juga logika mereka gitu. Lalu yang ketiga, menciptakan setting pembelajaran yang merangsang anak untuk saling kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri, bukan sekedar mengikuti perintah, meniru atau menghafal dari pendidik. Jadi maksudnya di sini kita tuh sebagai pendidik itu menciptakan setting pembelajaran yang menuntut anak itu untuk bukan menuntut ya, meminta anak atau merangsang anak atau menstimulus anak supaya anak ini lebih aktif, lebih kreatif, dan kayak menggali pengalamannya sendiri. Jadi tuh anak itu dapat kayak misalnya aktif di sini tuh maksudnya tuh anak dapat sering bertanya, mengutarakan pendapatnya, anak membuat aturan permainan, lalu anak mengikuti kegiatan bermain dengan kreatif, dengan aktif, dan berpikir itu dengan menggali pengalaman yang sendiri. Jadi anak itu menjawab atau mengikuti kegiatan dengan pengalamannya sendiri, bukan karena anak tersebut itu meniru, bukan karena anak tersebut itu menghafal dari penjelasan materi yang disampaikan oleh pendidik. Lalu yang keempat, menggunakan standar operasional yang baku, yang berpusat di sentra-sentra kegiatan, dan saat anak berada dalam lingkaran bersama guru, sehingga lebih mudah diikuti, terutama untuk para pemula. Jadi tuh di sini anak itu kegiatan bermainnya itu berpusat di sentra-sentra kegiatan. Dan di sini tuh karena kegiatan tersebut secara melingkar, jadi guru tuh dapat mudah untuk mengawasi anak seperti itu. Lalu yang kelima, proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan anak. Dan anak benar-benar mengalami, bukan hanya mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Jadi di dalam model pembelajaran ini tuh anak itu diharapkan untuk benar-benar mengetahui atau benar-benar bereksplorasi dengan kegiatan mereka, dan tidak hanya guru yang hanya menjelaskan tapi anak hanya menerima, tetapi di sini anak dapat berpendapat, anak dapat mengutarakan pendapatnya. Dan dalam model pembelajaran ini, strategi pembelajaran atau proses pembelajarannya itu lebih dipentingkan daripada hasilnya. Lalu yang keenam, siswa dapat mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka pelajari akan berguna nantinya bagi hidupnya. Jadi di sini tuh kita tuh berharap bahwa dengan melakukan kegiatan tersebut, dengan melakukan kegiatan bermain, dengan penyampaian materi yang sudah dijelaskan, anak itu mengerti sebenarnya makna belajar itu apa, terus manfaat dalam belajar itu apa sebenarnya, terus bagaimana cara mencapainya, bagaimana cara anak itu untuk menyampaikan atau mencapai kegiatannya atau prestasinya atau perkembangannya seperti itu. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, terjalin kerjasama saling menunjang antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru, sehingga menyebabkan siswa kritis dan guru kreatif. Jadi maksudnya di sini tuh siswa itu dapat berinteraksi dengan temannya, siswa dapat bertanya sama temennya, terus siswa itu juga dapat
bekerja sama temannya gitu, saling bertukar pendapat, dan juga siswa tuh juga dapat bekerja sama dengan gurunya. Jadi gurunya menjelaskan, lalu anaknya itu dapat menyanggah atau memberikan pendapat lain kepada gurunya. Nah, di sini tuh dapat menyebabkan siswa tuh kritis. Maksudnya kritis di sini tuh siswa itu dapat apa ya? Siswa itu tuh dapat aktif, dapat kritis dalam menanggapi sesuatu, dalam menyanggah sesuatu yang menurut mereka itu tidak benar atau yang menurut mereka kurang tepat. Dan guru tuh dapat lebih kreatif lagi untuk memulai model pembelajarannya atau kegiatan atau jenis kegiatan pembelajarannya seperti. Nah, lalu manfaat model pembelajaran BCCT. Yang pertama, anak dapat merasakan proses dan hasil pembelajaran dengan real. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran BCCT ini, anak itu dapat merasakan proses apa yang sedang dia lakukan, itu anak akan merasakan, dan hasil yang real. Jadi, oh ini yang aku buat seperti ini, oh hasilnya seperti ini. Yang kedua, merangsang anak untuk aktif pada sentra-sentra permainan yang disediakan. Ya, jadi di setiap sentra-sentra akan diberi beragam permainan yang telah disediakan oleh guru untuk buat anak itu lebih aktif lagi. Karena setiap sentra-sentra ini memiliki berbagai ragam permainan seperti itu. Yang ketiga, anak dapat mengembangkan kemampuannya secara bebas. Lalu yang keempat, memberikan stimulus kepada anak melalui pembelajaran untuk meningkatkan kemandiriannya dan proses pembelajaran terfokus pada anak. Yang kelima, membuat situasi belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga siswa dapat belajar dan tertantang untuk dapat memecahkan masalah dengan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Manfaat yang keenam, anak dapat mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaimana mencapainya. Jadi di model pembelajaran BCCT ini diharapkan anak mengerti seperti ternyata aku belajar tidak hanya sekedar membaca, menulis, begitu, tetapi bisa juga dengan bermain seperti itu. Lalu yang keenam, terjalin kerjasama, saling menunjang antar siswa dan siswi dan siswa dengan guru, sehingga menyebabkan siswa semakin aktif dan guru semakin kreatif. Jadi karena anak usia dini itu rasa ingin tahunya itu sangat tinggi, dan mungkin kayak bertanya kepada gurunya, ini untuk apa, bagaimana caranya, seperti itu. Dan guru harus juga lebih kreatif lagi, seperti itu. Lalu kemudian dapat merangsang atau menstimulus seluruh aspek kecerdasan anak. Lalu saya akan menjelaskan tentang kekurangan model pembelajaran BCCT. Yang pertama, membutuhkan waktu yang banyak bagi pendidik untuk menyiapkan alat-alat kegiatan yang akan digunakan. Seperti itu. Jadi pendidik atau guru harus memiliki banyak alat permainan yang akan digunakan untuk proses belajar anak, seperti itu. Yang kedua, membutuhkan biaya yang mahal untuk menyediakan alat-alat sebagai penunjang kegiatan pembelajaran, kecuali pendidik dapat dan mau untuk mendaur ulang barang bekas. Nah, jadi kekurangannya di sini memang di sini membutuhkan banyak biaya untuk alat peraga atau alat permainan yang disediakan. Tetapi jika guru itu kreatif, mungkin akan mengurangi biaya dengan cara
membuat alat permainan dengan mendaur ulang barang, mendaur ulang seperti plastik atau kardus bekas. Yang ketiga, manajemen pengatur waktu yang sering terlewatkan karena kontrol dari pendidik yang kurang. Nah, yang terakhir, masih banyak pendidik yang kurang begitu paham dengan panduan pada model pembelajaran BCCD. Tentang kelebihan model pembelajaran BCCD. Yang pertama, kegiatan pembelajaran berfokus pada anak dan di sini pendidik hanya sebagai penilai, pengawas, dan perancang kegiatan yang dilakukan anak. Ya, di sini pendidik hanya sebagai penilai karena di model pembelajaran ini anak dibebaskan untuk melakukan apa yang anak inginkan, seperti itu. Lalu yang kedua, proses pembelajarannya bersifat individu yang membuat rancangan dan penilaiannya disesuaikan dengan perkembangan anak. Yang ketiga, semua tahapan perkembangan anak dirumuskan dengan rinci dan jelas sehingga guru memiliki panduan dalam penilaian tahapan perkembangan anak. Yang terakhir, kegiatan pembelajaran tertata sesuai dengan urutan yang jelas dari penata lingkungan sampai pada pemberian pijakan-pijakan penerapan model pembelajaran BCCD ini. Nah, tidak bersifat kaku dan dapat dilakukan bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri model pembelajaran BCCD. Yang pertama, pembelajaran berpusat atau berfokus pada anak. Yang kedua, peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Jadi di sini guru memotivasi anak untuk, iya, ayo kamu bisa. Jadi di sini guru atau pendidik itu menyiapkan fasilitas-fasilitas yang akan digunakan untuk anak didiknya untuk mencapai pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, memberikan dukungan dengan penuh supaya menstimulus anak untuk aktif, kreatif, inovatif, dan dapat memecahkan masalahnya dengan sendiri. Dan anak juga dapat mengambil keputusannya sendiri. Lalu mereka berani untuk menyampaikan tentang pendapatnya sendiri, tentang pendapat mereka. Jadi di sini pendidik harus mendukung apa yang anak lakukan. Yang keempat, menggunakan 3 jenis main, yaitu main sensomotor, main peran, dan main pembangunan. Lalu yang kelima, proses pembelajarannya dapat dilakukan secara melingkar dan terdapat sentra bermain. Lalu yang terakhir, pendidik memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Jadi, kesimpulan model pembelajaran BCCD ini lebih berfokus kepada anak, dan di sini tugas pendidik atau guru mungkin memfasilitasi, mendukung apa yang anak lakukan. Nah, jadi di model pembelajaran BCCD ini, pendidik tidak boleh ada campur tangan dengan kegiatan bermain anak, karena di sini real semua yang dilakukan itu adalah hasil karya anak. Ya, tetapi bila ada anak yang benar-benar kesulitan, pendidik atau guru boleh untuk membantu anak tersebut. Nah, jadi model pembelajaran BCCD ini akan membuat anak semakin kreatif, inovatif, dan aktif. Sekian yang saya jelaskan, mungkin bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.